Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Amma ba'du, para asatidah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Fathul Mu'in bab tolak. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari dan Sayyid Al-Bakari bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman yang benar, diberikan sehat walafiat, keselamatan dari musibah-musibah, segala macam musibah, diberikan murah rizki dan tidak takut kecuali takut kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fawaidu. Beberapa faedah yang berhubungan dengan talak. Walau qala, dan seandainya berkata seorang suami, walau qala, dan seandainya berkata seseorang ajnabi li akhara, pada suami, orang lain berkata kepada yang suami, atau lakta zaujataka, hamzahnya itu istifhamiyah, pertanyaan, apakah kamu menceraikan istrimu, multamisan, dengan bermaksud al-insa'a, menimbulkan talak. Faqala, maka berkata suami dengan menjawab, na'am, iya, au i, atau iya, itu artinya iya juga. Kalau ai itu artinya menunjukkan penafsiran, kalau i artinya iya. Beda i bahasa Aceh, itu artinya air. Iya. Yang orang Aceh tahu itu ya. I itu artinya air. Waqa'a, maka terjatuh talak, wakana sorihan, dan talaknya itu menjadi talak sigot sorih, jelas. Fa idza qala, apabila berkata suami, tolaktu, kata-katanya tolaktu fakot saja, kana kinayatan, adalah jatuhnya talak itu menjadi kinayah, sindiran. Li'anna na'am, karena kata na'am, muta'ayyanatun, adalah ditentukan, lil jawabi, untuk jawaban. Wa tolaktu, dan kata tolaktu mustaqillatun, adalah
kata yang berbeda atau bebas. Fahtamalat, maka ditarik atau tertarik kata tolaktu al-jawaba dengan jawaban wal ibtida'a dan memulai menimbulkan talak. Amma idza qala, adapun apabila berkata ajnabi lahu pada akhor, artinya pada suami, dzalika pada kata-kata atolakta zaujataka, mustahbiron dengan bertanya, fa'ajaba maka menjawab suami bina'am dengan kata-kata na'am, fa'ikrarun bitolaki, maka itu dianggap ikrar dalam talak dan sorih. Wa yaqa'u alaihi, dan jatuh atasnya, jatuh talak itu atas suami itu, zahiron dalam segi zahirnya, in kadzaba apabila dia bohong, wa yudayyanu dan diserahkan pada agamanya. Wa kadza, dan demikian pula, lau jahila, seandainya tidak mengerti suami, halas soali, keadaan pertanyaan, fa in qala, maka apabila berkata suami, aradtu tolakon, saya menghendaki talak, madian, pada masa yang lalu, wa raja'tu, dan saya telah merujuk, suddiko, maka dibenarkan biyaminihi dengan sumpahnya. Artinya dia disumpah dan dibenarkan sumpahnya. Lihtimalihi, karena mungkin terjadinya titik. Ini masih menerangkan tentang faidah-faidah hubungannya dengan talak sorih. Talak sorih, talak yang sigotnya itu tidak bisa diartikan dengan sigot yang lain, tidak bisa ditarik dengan arti lain selain talak. Karena sorih itu dimakna jelas, karena sudah jelas, tidak perlu niat pun jatuh talaknya. Lawannya namanya talak kinayah. Talak yang kata-katanya itu bisa diartikan pada arti lain selain talak. Karena tidak jelas sindiran, maka jadinya atau terjatuhnya talak itu sesuai dengan niatnya. Apabila diniatkan jadi, kalau tidak ya tidak. Lalu seandainya ada orang berkata kepada suami, apakah kamu telah menceraikan istrimu, dengan bermaksud menimbulkan talak, bukan bertanya. Faqala, lalu suaminya itu menjawab, oh iya.
maka talaknya itu jatuh secara sore. Makanya hati-hati dalam masalah talak ini. Kalau nggak mau masalah talak ini terjadi, nggak usah nikah. Sebab nikah itu yang menimbulkan diantaranya, kalau baik lanjutkan, kalau memang tidak baik dilepaskan dengan baik. Gitu. Semuanya dengan baik. Gitu. Kalau datang dengan baik, kalau pulang dengan baik. Gitu, gitu ya, Madon. Nah, gitu. Kalau seandainya suami itu menjawab kata-kata tolak tu saja, itu jatuhnya kinayah. Sebab kata tolak tu itu kata-kata yang berbeda, yang bebas artinya. Beda dengan na'am. Kalau na'am itu pasti menjawab kata-kata atolak ta zaujataka, gitu bedanya ya. Iya. Corona. Iya. Disentuh apanya? Oh, jadi yang disentuh? Iya. Dapat dipastikan kalau suami istri yang baru menikah itu sangat minim kali pengetahuan tentang itu. Salah-salah. Seharusnya kalau menurut almarhum Ustaz Masum pernah beliau mengaji rumah itu, seharusnya tentang itu yang diarahkan sama pengantin baru. Iya, mungkin pertama keterbatasannya si Tuan Kadi itu. Keterbatasan itu karena yang penting itu adalah melaksanakan tugas. Tahu atau tidak tahu itu terserah dia gitu. Kenapa dia nggak mau belajar gitu. Seperti saya kira-kira gitu. Gitu. Sehingga dia tidak menyentuh ke situ. Makanya satu hal yang sakral itu kalau bisa mendatangkan seorang guru yang disuruh memberikan nasihat yang pokok-pokok. Kalau nasihatnya Tuan Kadi itu kan itu saja, semua bolak-balik dari pindah satu tempat ke tempat itu saja gitu. Makanya lancar kali dia. Gitu. Makanya sangat penting ngaji seperti ini. Saya mikir-mikir kalau libur itu banyak ruginya. Apalagi misalnya sampai 4 kali libur gara-gara yang nggak jelas gitu. Lamnya jelas. Ya. Itu sekarang orang banyak emosi. Jalan ditutup. Gunanya apa itu? Masjid mana? Iya, Masjid Unipa. Itu emosi. Kalau diluruskan, ikut MUI pusat bagian fatwa B itu yang menerangkan jika penularan virus corona itu rendah di daerah itu, maka beribadah itu berjalan seperti biasa.
itu ya kalau daripada ikut PEMKO ya masih bagus ikut MUI lah. Ya. Orang si Akhyar itu bukan wali kota ya, Akhyarnya masuk ke pajak, orang disuruh berhenti kerja karena tidak pakai masker. Dia tidak memberikan masker. Sama-sama pikirannya. Yang barangkali Akhyar memikirkan supaya selamat daripada serangan virus corona dan supaya tidak mati. Dan itu sifatnya masih belum jelas juga. Yang satu sudah jelas, menyelamatkan kehidupannya untuk mencari ekonomi. Itu jelas. Jelas apa enggak? Ya. Kalau menyelamatkan supaya selamat dari virus corona itu belum tentu, enggak jelas. Nah, coba pikirkan betul-betul, kalau ahli fikih harus paham seperti itu. Beda dengan ahli kunci. Ya. Makanya tidak bisa dipakai kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mendahulukan kerusakan itu muqaddamun diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Yang sudah jelas-jelas orang sekarang ini sudah banyak kelaparan. Kalau orang ini sudah banyak kelaparan itu maling. Karena masalah tembolok ini, masalah perut ya. Ini nggak bisa main-main ya. Kalau masalah tembolok ini mau membunuh orang, masalah perut. Sedangkan modal masker saja tidak akan menjamin selamat dari corona. Kiasannya dokter yang pakai baju kayak baju robot gitu, itu saja kena. Karena memang gilirannya kena. Kono dia, kata orang. Ya. Kalau orang muntah-muntah di Tanjung Bali, oh kono dia gitu kan. Ya, saya tahu dulu apalah kono itu, karena juga tidak gitu. Iya. Makanya saya terangkan. Tadi saya khutbah. Nanti panggil istrinya Ustaz. Ya. Bujas katanya. Bahasa apa bujas tuh? Ya Tanjung Bali. Ya. Seorang Profesor Dr. Yuhono memang ahli dalam bidang itu, bahwa penularan virus corona itu dari orang ke orang, dari uang ke uang katanya. Ya. Bukan dari orang ke barang, bukan dari orang ke ambal masjid, ya. Bukan dari barang ke barang. Dan kalaupun ada dari orang ke hewan itu sedikit. Sebab katanya ada harimau yang kena corona gitu. Nah. Jadi itu pun kalau seandainya penularannya diantaranya melalui batuk, tapi yang batuk itu yang pasien atau yang memang sudah kena corona. Jadi kalau yang batuk orang biasa karena masuk angin, influenza, itu tidak bisa. Di masjid banyak orang batuk itu. Apalagi imamnya lama-lama baca Qur'annya, gitu kan.
Sehingga harus betul-betul dipahami itu. Jarak maksimal 2 meter. Itu pun kalau memang Allah menghendaki bisa menular. Kalau Allah tidak menghendaki, karena daya tubuhnya atau imunitasnya itu tinggi, kuat, nah nggak apa-apa. Nah, makanya anak-anak muda ini saya yakin nggak dapat pilih-pilih itu corona, nggak suka corona sama anak muda, sama anak kecil juga nggak suka. Ya, makanya anak muda sampai kadang-kadang marah, mari corona saya telan katakan. Suntuk kali aku mikirkan gitu kan. Dipajak nggak boleh lama-lama katakan. Misalnya. Silakan aja tantang seperti itu kalau memang punya daya tahan tubuh yang kuat. Salah satu di antaranya menjaga tidurnya minimal 6 jam. 6 jam itu 1 hari 1 malam, bukan 1 hari ya. Ya. Menjaga perutnya supaya berisi. Menjaga banyak geraknya. Maksudnya ya jalan-jalan gitu ya. Bukan berarti jalan-jalan kamar mandi bolak-balik itu enggak. Ya. Ya kalau naik kereta itu udah termasuk karena itu juga menggunakan naik kereta itu capek itu. Itu termasuk olahraga itu ya. Naik kereta. Kalau naik mobil masih mendingan ya. Karena bisa bersandar. Kereta mau bersandar sama siapa? Makanya ada yang belakangnya itu dikasih sandaran gitu. Ya. Keretanya sendiri udah jelek, nggak boleh orang bonceng karena dikasih sandaran sendiri. Gitu ya. Ada tempat yang nak ngaji kayak gitu. Ya. Jadi yang kedua bertahan tentang itu saya terangkan tadi saya khutbah Jumat sampai serak karena orang-orang simpang siur gitu. Jiwanya tetap sabar dan bersyukur, sabar menghadapi, tidak suntuk, tidak terlalu takut. Terlalu takut itu menyebabkan imunnya menurun. Imunitas itu daya tahan tubuh, bukan imun tetanggamu itu. Ya. Kalau sudah daya tubuhnya rendah, itu kena, dan biasanya itu kenanya orang 60 tahun ke atas. Dan ini nggak nakut-nakuti karena di sini pun nggak ada. Azmi belum 60 tahun. Gayanya seperti 60 tahun. Ya, tapi baik anak muda yang gayanya seperti orang tua itu ya. Ya. Yang tidak baik itu orang tua yang gayanya seperti anak muda gitu. Mama udah tua pakai kereta ninja itu. Celana jeans gitu. Pakai anak muda gitu. Dari belakang itu masih siang. Dari depan udah mau maghrib. Ya. Jadi itu yang nggak bagus gitu. Ada saya jumpa, ya Allah, orang kok ada kayak gini gitu, makhluk apa ini? Jadi itu harus dipahami. Kemudian yang ketiga menjaga iman dan tauhidnya itu. Artinya yang membunuh dan yang mematikan itu semua hakikatnya Allah, bukan corona. Siapa yang yakin bahwa corona mematikan, kafir itu. Nah itu saya terangkan kayak gitu tadi.
Orang itu mendengarkan, kok bisa lah Wak ini nerangkan seperti itu misalnya. Yang kira-kira secara kedokteran saya sandarkan dengan kata profesor ini, karena disiplin saya ilmu agama. Itu diantaranya. Jadi orang ini nggak paham. Orang sudah jerit masalah ekonomi ini, jerit betul, ya. Beli boleh, makan di situ nggak boleh. Kadang-kadang orang itu ada yang senangnya, moodnya itu makan di situ, ya kan Kak Fitri? Ya, kalau di rumah itu makannya kurang sur, aku makan di luar lah, duduk situ sambil minum jus, entah jus 30 entah. Ya, sambil begaya begini entah nengok siapa itu ya. Ya, itu seleranya makanya datang gitu. Jadi kalau nggak dikasih bawa pulang tuh apa beli? Gojek nggak boleh bonceng, ya Allah. Jadi kalau Gojek itu nggak boleh boncengkan orang, bonceng binatang. Nah, ketika yang untuk mengantar-ngantarkan makanan itu, kalau berkumpul banyak kali diusir. Nah, ini saya sudah teliti itu. Sudah saya tengok, saya dengarkan. Itu tadi, orang itu hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Tapi itu nggak jelas. Kita yang makan, nyari makan itu sudah jelas hifdzun nafsi itu, menjaga nyawa. Dan nyawa bukan satu orang, satu keluarga. Dan jerit semua. Yang punya angsuran-angsuran itu ya tetap kena denda kalau nggak bayar. Nah, semuanya nggak mau rugi. Tiba-tiba datang ke pajak, orang dibentak-bentak gitu, entah pajak mana, pajak Simpang Lima enggak, ya, harus pakai masker, kalau enggak keluar katanya kan gitu. Gitu. Menjaga corona itu tidak cukup dengan pakai masker. Masker rangkap 3 pun misalnya 1 sampai 2 gitu. Ya. Bisa lewat mata. Nah, bisa lewat mata itu. Kalau memang kena. Dan kena tidak pasti mati. Ya walaupun bisa nular ke tempat yang lain kalau imunitasnya rendah. Kalau kuat nggak ada. Makanya saya yakin anak-anak muda ini asal jangan penakut lah. Jadi orang jangan penakut. Tapi jangan berani kali. Gitu. Ya. Untuk hari raya ini dilarang mudik katanya. Tak ku dengarkan cakap kau bapak katanya. Aku tetap mudik katanya. Siapa status kayak gitu? Ya. Jadi bagus juga ini jawabannya. Ya. Mudik itu kalau yang bisa dijangkau, senangnya itu luar biasa. Walaupun nggak bawa oleh-oleh gitu. Kalau Fadil nggak bawa oleh-oleh nggak apa-apa, yang penting oleh-olehnya itu tetap membawa cinta. Ku tak mengharapkan oleh-oleh kan gitu. Gitu kan. Ya. Saya kalau ngaji, kalau yang sudah saya kuasai materinya, kalau saya menerangkan itu saja suntuk kau. Apalagi orang-orang belum pernah
Apa kok asik talak-talak terus saja, kecuali Ustadz Munib lah ya. Kalau ini diterangkan betul, dia dipahami betul ya. Mana tahu satu saat jadi tuan kadi gitu kan. Kalau meninggal semua orang tuh. Sedangkan tuan-tuan kadi itu pernah mau minta ngaji sama saya itu. Bab munakahat. Tapi alasannya waktunya nggak ada katanya. Udah beberapa orang ngaji Pak Kiai, kami mohon ngaji Fathul Mu'in bab munakahat katanya. Ya kalian siapkan aja lah waktu tempatnya. Sebagian bisa, sebagian nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Gitu. Artinya orang itu sebagian masih ada yang mau menuntut ilmu gitu ya. Makanya mumpung kamu belum punya istri, tuntut ilmu. Kalau udah punya istri itu, menuntut ilmu itu udah banyak pahalanya, lebih banyak lagi. Ya. Ya. Itu jangan lama-lama Bang Yo katanya kan. Apo katanya kan. Gitu ya. Dah kita lanjut ya. Saya baru merepet menerangkan tentang itu di Masjid As-Sa'adah Tanjung Mulia tadi. Orang takut terus nengok saya. Kemudian apabila seorang mengatakan kepada suami itu, tapi nadanya bertanya, dijawab dengan na'am, maka itu juga iqrar talak. Dan dia itu termasuk talak sharih. Menurut zahirnya terjatuh talaknya itu, dan menurut batinnya yudayyan, diserahkan masalahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya masih ada kaul yang mengatakan tidak jatuh gitu. Kemudian seandainya seorang suami itu tidak paham tentang istilah atau laktar zaujataka, pertanyaan itu nggak paham, banyak pikiran, mikir angsuran misalnya ya, mungkin rumah sewa pun udah mau habis segala macam, kan ada kayak gitu kan. Ya ada yang sampai rumah sewanya udah habis, pindah di depan kantor Grab entah apa itu dengan istrinya karena udah nggak bisa bayar lagi. Kasihan, belum punya rumah. Gara-gara ya panjenenganipun corona itu. Karena jangan takut-takut kali, jangan berani-berani kali ya. Gitu. Kalau udah suntuk kamu lawan aja, mana gua kemari, kutelan itu. Dia takut tambah. Hantu itu pun kayak gitu, kalau kamu berani dia takut. Kalau dia takut dia berani. Gitu. Maling juga kayak gitu, kalau kamu takut itu berani dia. Kalau kamu berani malingnya takut. Ya itu sudah saya tes. Ada kemalingan daerah sebelah sana. Langsung saya sisir perumahan itu sampai di rumah-rumahnya orang yang diduga. Dengan satu bawa golok, saya bawa tongkat gitu aja. Ketakutan semua. Sampai lewat-lewat gang-gang itu. Ya. Ketakutan semua. Itu bukan main-main itu, kalau ketemu ditebas betul itu, kira-kira gitu. Ya.
Makanya waktu masih saya ngapa orang pada takut. Apa tadi? Oh iya, satu lagi ya, nanti udah masih ganjil itu. Corona itu ada 30 macamnya. Ya. Yang ngamuk satu. Yang disebut dengan COVID-19 itu. Makanya 19 itu dari 30 itu. Corona itu disebut COVID, singkatan dari coronavirus disease. 19 itu yang dari 30 itu. Saya belajar kayak gitu, bukan dari Fathul Mu'in. Ya. Ya, saya terangkan seperti itu di masjid itu. Orang ngangguk-ngangguk itu. Saya belajar Pak dari profesor seperti ini, bukan dari disiplin ilmu saya, supaya Bapak percaya. Kalau saya ya nggak takut memang. Kalaupun kena pun udah nggak apa-apanya itu kira-kira gitu. Tapi saya yakin enggak. Makanya saya agak sulit kalau pakai masker itu. Agak panas hidung saya. Tambah pesek. Ya. Kayaknya saya lebih suka kalau mau pakai yang kayak Kak Nila itu. Udah saya bilang sama dia, cuma ketawa dia, ya. Padahal itu agak longgar gitu kan. Biar puas orang itu. Ya. Ya. Yang bikin harus pakai masker ini, masker saya udah panjang banget. Dan sebenarnya saya udah ada masker, nah makanya namanya maskur gitu kan. Gitu. Lalu selanjutnya apabila berkata suami, saya menghendaki talak pada masa lalu dan saya roja'tu, maka harus disumpah. Dibenarkan dengan sumpahnya, mungkin terjadinya itu. Jadi hal-hal yang memang sulit untuk dijangkau itu disumpah. Makanya ada sampai kalau di Jawa Timur itu sumpah pocong. Ketika sulit dibuktikan, pakai surat segala macam, pakai ibarat kitab juga sulit, pakai hukum positif juga sulit, sumpahlah yang jalan. Dituduh nyantet, tidak bisa terbukti. Padahal dari berbagai disiplin ilmu, hitam biasa, hitam pekat, segala macam lah itu ya, menuju ke orang itu, tapi karena dia akhirnya disumpah, nggak sampai 40 hari meninggal. Karena kalau saya melakukan, saya siap meninggal dalam waktu sekarang, lambat ataupun cepat, demi Allah begitu. Nah, mati dia. Yang nyumpah kiai. Ya betul lah. Itu terjadi. Itulah senjata terakhir, ya. Senjata terakhir. Apalagi dengan disumpah pocong itu. Maksudnya sudah sangat menakutkan gitu ya. Kalau di sini mana ada yang mau disumpah, bagus lari. Gitu ya. Tembak kaki pun nggak apa-apa. Orang narkoba aja masuk ke sungai kok. Yang penting
nggak ketangkap gitu ya. Kaki pincang itu urusan nanti lah gitu. Lanjut, walau qila limutalliqin, seandainya dikatakan kepada orang yang menceraikan, atau lakta zaujataka salasan, apakah kamu menceraikan istrimu 3 kali atau 3 kali sekaligus? Faqala talaqtu, suami menjawab saya talak. Wa aroda wahidatan, dan dia menghendaki 1 saja, suddiqa biyaminihi. Maka dia harus disumpah karena pertanyaannya itu menuju kepada 3 kali sekaligus, sedangkan dia bermaksud 1 saja, disumpah. Gitu. Li'anna tolaktu, karena kata tolaktu muhtamilun, bisa jadi mempunyai makna lil jawabi, untuk jawaban, wal ibtidai, dan memulai. Wa min thamma, dan dari sana, lauqalat, seandainya berkata istri, tolikni talasan, katanya gitu ya. Kan talaklah saya, talak 3 katanya kan. Maka udah masih ngaji aja misalnya suntuk dia. Tapi kalau ke situ enggak biasanya ya. Karena itu yang baik, paling mungkin pakai cara aja. Faqala, maka jawab tolak tuki. Suaminya menjawab saya talak kamu. Walam yanwi adadan, dan tidak meniatkan bilangan talaknya itu, fawahidatun, maka itu jatuh 1. Fataqa'u tulqatan wahidatan. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada apa-apa yang terjadi, ragu-ragu, jangan dijawab dulu, tengok di kitab. Kayaknya saya pernah ngaji lah itu, biasanya yang adalah penjelasan kayak gitu, tengok kitab. Oh iya, betul ini jawabannya. Itu. Nah, itu sudah pasti benar. Tapi kalau jawab barangkali gitu, ya itu enggak. Walaupun benar itu meragukan. Walau qala, dan seandainya berkata suami li ummi zaujatihi, pada ibu istrinya suami, mertua, ibu mertuanya, ibnatuki tolikun, anak perempuanmu terceraikan. Waqala, dan berkata suami, araddu bintahal ukhra, saya menghendaki anak perempuanmu yang lain, gitu. Mengelak-ngelak dia. Suddiqa biyaminihi, disumpah, maka dibenarkan sumpahnya. Karena enggak tahu ini kehendaknya sebenarnya bagaimana, karena hati itu tidak ada yang tahu kecuali yang memang diberikan izin untuk bisa membaca cara berpikir manusia, tahu isi hatinya. Saya kalau mau ngadep guru kayak Kiai Maimun itu, kalau sedang perasaan saya ada salah, saya baca doa, diketawai saya datang. Udahlah, nggak usah kayak gitu katanya kan. Aku nggak kayak gitu kok katanya kan gitu. Terus nggak saya baca lagi, takut dimarahi depan orang banyak. Nah, saya bacalah hizib menurut ilmu saya gitu ya, supaya baik tidak marah sama saya gitu. Sampai dari sini masuk dari sini ya, aku nggak kayak gitu kok katanya. Gitu, aku orang ngono aku katanya kan. Orang usah ngono-ngonoan katanya kan. Nggak usah kayak gitu-gituan katanya kan. Berarti dia tahu apa yang saya buat itu. Saya senyum-senyum aja. Maksudnya bisa juga anak muridku itu main-main seperti itu, kira-kira gitulah. Yang ringan-ringan saja saya nggak pakai doa itu, ada cara lain. Mau izin simmersing gitu, bilang sama saya, udah sana pergi, dapat tuh, ya udah datang, ya, itu aja, ya. Tapi itu ada ilmunya ya. Ilmunya nggak bisa dituntut setiap orang.
Karena orang itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Walau kama lau qala li zaujatihi, seperti seandainya berkata suami kepada istrinya, wa janabiyatin, dan perempuan yang lain, ihdakuma talikun, salah satu di antara kalian berdua tercerai. Wa qala, dan berkata suami, qasattu ala ajnabiyata, saya bermaksud ini orang asing ini. Al ajnabiyah itu orang lain. Bahasa sekarang, kalau bahasa Quran, ajnabiyah itu orang perempuan asing. Ya. Kayaknya orang asing itu bahasanya ajnabi. Hanya yang meninggal pertama kali di Indonesia yang terkena virus orang asing, ditutupi. Sebenarnya itu dari Cina itu. Ya. Tidak fair Indonesia. Dan sebelum dikritik banyak orang, masih berjalan terus penerbangan dari Cina ke Indonesia itu. Sudah banyak kritikan baru diberhentikan. Makanya berarti tidak mengamalkan sunnah Nabi dan tidak mengamalkan secara ilmiah lockdown itu. Lockdown itu artinya kalau sudah banyak yang terkena, yang dalam nggak boleh keluar, yang luar nggak boleh masuk. Tapi kalau yang belum jelas, apa yang mau di lockdown? Ya, don't worry lah. Ya, gitu ya. Itu semua kesalahan kalau menurut saya. Tadi saya lewat pun nggak bisa itu dari simpang PMH itu ya. Nggak bisa, terpaksa belok sana. Saya pikir pekerjaan tak berguna itu. Orang yang naik mobil pun masih bisa berjalan ke sana, apalagi orang naik kereta, apalagi yang model bandel. Kecil kali lah aku kau pagar kayak gitu katanya kan gitu. Gitu ya, yang naik kereta. Gitu. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya sama sekali itu. Ya saya mengerjakan tugas Pak, ya udahlah. Kalau kayak gitu caranya ya. Litaruddudil lafzi, karena berkisarnya lafaz itu bainahuma, antara keduanya, fasohat irodatuha, maka sah kehendaknya. Bikhilafi malau kola, beda seandainya berkata suami, Zainabu tolikun, Zainab itu tercerai, wasmuhu zaujatihi Zainab, nama istrinya itu si Zainab. Wa qasada ajnabiyatan, dan bermaksud orang perempuan lain, ismuha Zainab, namanya Zainab. Fala yuqbalu qauluhu dhahiron, tidak diterima perkataan suami menurut dhahirnya, bal yudayyanu, tetapi diserahkan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bermain-main seperti itu dalam kata-kata. Muhimmatun, hal yang penting di dalam menerangkan masalah talak. Atau itu, walau qala, dan seandainya berkata amiyun, orang awam, orang yang tidak tahu fasih berbahasa Arab maksudnya. Atau itu talaqo fulanatan, tidak pakai to tetapi pakai ta. Saya berikan talaknya fulanah bitai dengan pakai ta. Au tolakaha bil kafi, atau saya berikan talaknya dia, jatuhkan talaknya dia, tetapi kata-katanya bukan menggunakan kof, tapi pakai bil kafi dengan kaf. Kan hurufnya sebenarnya to, lam, alif, kemudian kof. Au dalakoha bidali,
atau dengan kata-kata dalakoha, yaitu saya mentalak juga, bukan pakai to tapi pakai dal. Waqa'a bihi dolaku, jatuh dengannya talak, wa kana sorehan, dan itu menjadi hukumnya sighot soreh fi haqqihi menurut bagi orang awam, illam yutawi hulisanuhu, jika tidak menolongnya mulutnya, illa ala hadzal lafzi al mubaddali, kecuali pada kata-kata lafaz ini yang diganti. Au kana, ataupun ada orang awam tadi, memang lughatuhu kadzalik, dari orang yang bahasanya seperti itu. Kama sarraha bihi Jalalul Bulkini, seperti menjelaskan dengannya Syekh Jalaluddin Al-Bulkini. Wa tamadahu, dan memedomani padanya jam'un mutaakhiruna, sekelompok ulama mutaakhirin. Wa afta bihi jam'un min masyayihina, dan memberikan fatwa dengannya sekelompok dari guru-guru besar kita. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak mulutnya itu bisa menolongnya, fahuwa kinayah, maka itu menjadi talak kinayah. Ada orang yang tidak fasih bahasa Arabnya. Orang tidak fasih bahasa Arabnya ini, dia bilang atau itu talaki, ya, tolaki seharusnya, atau itu talakaha, pakai kaf, seharusnya pakai kof. Dalakoha, pakai dal, seharusnya to. Maka dianggap jatuh talaknya dengan talak sharih kalau memang mulutnya tidak bisa bercakap yang benar. Sebab memang mulutnya itu kayak begitu. Sebagian orang pun ada yang memang sulit bilang sallallahu alaihi wasallam, itu aja sulit. Ya. Kalau ngajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ada kayak gitu arti ya. Orang mana itu biasanya? Ya. Jauh. Itu Al-Mandaili. Ya. Itu yang nga itu Jawa. Ya. Tapi dalam bahasa ngomong Jawa itu memang biasa ngilmu itu. Bukan ilmu, tapi kalau ngomong Arab ilmu. Nah, itu harus dibedakan. Ngilmu angeline urung ketemu katanya kan. Gitu ya. Tapi kalau ngomong bahasa Arab fasih, dibedakan antara logat Jawa dan Arab itu. Itu bukan orang ami, itu orang pintar. Menyesuaikan bahasanya. Kamu saja bahasa yang apa ini sulit, misalnya apa, bacokan katanya kan, tolong bacokan katanya kan. Apa bacokan? Bacakan. Bedanya dengan dibacokkan, bacokan. Ada bacokan, tolong bacokan katanya kan. Dibacok. Ya. Ya, saya peneliti bahasa. Ya kalau ada orang ngomong ini. Odan bacokan ya katanya kan. Makin tinggi lagi kalau sudah bilang odan itu ya. Iya. Ya. Apa? Kaulo kalau bahasa kaulo waosakin gitu. Odan bacokan gitu. Ya.
Odan itu artinya saya. Iya, Madon. Nggak tahu kamu bahasa kayak gitu. Itu bahasa halusnya itu ya. Tapi itu apa itu ya? Bukan Tanjung Balai itu ya? Hah? Batu Baro, agak mirip-mirip sedikit itu ya antara Batu Baro dengan Maya-Maya. Iya, Melayu Delhi. Iya, itu karena dia termasuk raja-raja itu. Kalau orang mengatakan aku saja. Sandal aku itu yo, katanya. Ya. Mana sandal aku tadi, katanya kan gitu ya. Selop aku hilang ya siapa ya, gitu ya. Gitu. Karena apa? Agak apa mentereng sedikit, selop ana mana ya gitu. Gitu ya. Selop ana mana katanya kan. Gitu ya. Oh inta itu anti, oh selop anti itu katanya kan. Itu saja ya. Supaya nggak nampak kali ya Batakianya itu. Jadi kalau memang dia tidak bisa merubah bahasanya itu tadi, memang itu jadi. Tapi kalau memang bisa merubah, itu jadi kinayah. Ya. Memang kayak gitu. Kalau orang Jawa bahasa Jawa, al-fatihah gitu biasa. Iya. Ya. Ya mukamat gitu. Kalau ngomong bahasa Jawa itu gitu ngilmu, golek ngilmu itu angel gitu misalnya kan, mencari ilmu itu susah gitu. Tapi kalau dia bahasa Arab, kalau orang pinter fasih ya. Orang ya hayu ya qayyum yukayuku yukayumu gitu. Ya kok nggak bisa? Ya memang bisa gitu. Ya hayu ya qayyum yukayuku yukayumu katanya kan gitu ya. Tapi karena ada Sunan Geseng itu keramat itu. Doanya yukayuku yukayumu itu, tapi mandi dia. Mandi itu artinya mustajab. Kalau kita yang seperti fasih 7 tahun di Makkah, ya hayyu ya qayyum gitu. Ya. Enggak mustajab. Ya. Karena enggak sampai ke hati, mulut saja. Gitu. Karena orang dulu yang tukang nyuk gigi segala macam itu ya pakai bahasa apa saja di situ. Nah, terus bibarkati la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sudah jadi. Ya. Orang Aceh angin merah pigi katanya kan gitu. Itu tuh orang Aceh ya, terus pakai mantra-mantra Aceh gitu. Gitu. Ada kayak gitu. Suka ketawa sih. Apa? Kalau belajar sama orang Jawa nanti bibarkati la haula wala quwata illa billahil azim, pakai bahasa Jawa dulu ya. Sirning manjing sariraning surya raga ora raga sing topo anapan dulur kutuwa tetep langgeng saking ngersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Gitu ya. Dipegangi aja sempat kena orang ini putus ini gitu. Ya. Itu ngapalnya 7 hari baru bisa itu. Orang saya sendiri bahasa Jawa pun yang itu artinya nggak tahu. Karena saking tingginya bahasa itu ya. Tahap artinya ini gitu. Udahlah kalau kamu mau baca aja kata saya. Tapi nggak pernah saya ikuti. Karena nggak pala ragu-ragu saya. Yang lebih parah lagi ada apa bekuk koyok bekuke pelananganku gitu kan. Doa untuk penunduan kok kayak gini gitu.
Waktu saya dibacakan guru itu, gurunya sakti, ya. Mau ketawa tapi saya tahan. Ya Allah, tahan aku nggak ketawa, ini nggak menghormat guru. Begitu keluar dari rumahnya itu, ketawa ada setengah jam. Kata apa sama kawan saya, kok bawa guru kok tempat kayak gitu katanya. Loh itu mustajab loh itu kata saya kan gitu. Lah iya kalau misalnya mau ceramah lalu ngomongnya kayak gitu. Oh, mingkem kabeh bekuk katanya kan kayak gitu. Kok yang bekuk pelanangan gitu. Duh kok kayak gini doanya gitu ya. Itu ya. Itu saya belajar gitu sampai bukunya besar, tapi pindah pesantren ketinggalan hilang. Entah siapa yang ngambil. Ya. Di pesantren Al-Kautsar, bukunya merah gitu. Udah banyak menghabiskan uang itu. Belajar itu ya. Semua itu di dalam zukain wabul ghotun itu ya. Pakai materi itu. Kadang-kadang jauh gitu tempatnya, masuk lagi jalan tikus gurunya. Saya kalau gurunya kok miskin gitu udah nggak ragu-ragu aku. Gurunya miskin kayak gini datang ke guru miskin gitu. Saya udah mulai ragu-ragu kayak gitu. Ya gurunya miskin kok mengijazai doa supaya kaya gitu. Saya ada ketawa dari kawan saya ini nggak pala kritis. Dia pokoknya anaknya juga sakti, dia kawan anaknya gitu. Minta doa supaya dimudahkan rezekinya jadi orang kaya gitu. Terus saya mikir, bilang gurunya aja miskin kok. Ya, ngijazai orang kaya gitu. Ya udahlah saya terima aja, udahlah nggak saya baca ini. Kalau guru makanya pernah kayak gitu, ada murid kayak gitu dipanggil sama Kiai Maimun, sini kau ijazah sama siapa katakan, sholat duha katanya kan, sama guru itu namanya. Kau nggak mikir dia aja susah katanya. Kalau ijazah kayak gitu tuh sama saya yang sudah berhasil, kiai berhasil dan kaya katanya kan gitu. Guru murid-murid yang logika yang pintar-pintar itu, iya ya, nggak mikir ya gitu. Itu ada orang Medan ijazah doa-doa di Perbawungan, ya, ya salah satu di antaranya kebal itu, tapi kalau caranya itu apa? Memasukkan jari, mendulit itu ya ke dubur itu, diusapkan ke mata. Ya, kalau udah kayak gitu kebal. Ya, itu gurunya dari Perbawungan. Orang kayak semacam orang apa namanya dari apa itu dari Kalimantan itu. Iya orang apa? Banjar ya. Orang Banjar itu ada dua, Banjar yang baik dan ada Banjar yang dulu kemari itu jadi bajak laut itu. Yang ini yang kayak gini ini yang jadi bajak laut itu. Ya. Guru saya tanya, gurumu ekonominya sedang, miskin atau kaya? Miskin Pak Kiai katanya kan. Itu menular sama muridnya, saya bilang gitu. Kemiskinannya itu, saya bilang gitu. Ilmunya kayak gitu sakti, tapi ada efeknya ke ekonomi. Saya bilang, oh pantes kawanku udah naik semua pangkatnya, aku nggak pernah naik katanya kan, gitu ya. Apa diantaranya? Itulah dia kalau ada kelompok 4 orang itu, kalau dia mau pergi gitu ya, ntar dulu kamar mandi dulu ya katanya kan. Siap kondulit kan katanya gitu. Enggak kok aku katanya kan. Enggak ngaku kok ya katanya.
Jadi dari kelompok 4 orang ini aja saling ketawa gitu. Ya. Jadi saya tanya, itu kalau kamu kan sudah master, sekolahnya itu udah MA, ya, kerjanya itu di Kopertais sana, udah orang intelek lah ya, bukan telek, intelek ya. Gitu ya. Kayak begitu itu sehat apa enggak? Barang kotoran, najis, bau diusapkan ke mata, saya bilang gitu. Ya enggak sehat lah Ustadz. Gitu kan. Kenapa? Aku yang penting kebalnya Ustadz katanya. Dah gini aja. Saya ganti satu saja sholawat Nurudzati. Amalkan, puasakan. Nah, saya bilang gitu. Karena saya tanya gurunya itu bisa terbang ngambil kelapa ke atas itu turun lagi gitu. Kalau itu monyet pun bisa saya bilang. Gitu. Ngapain pakai guru saya bilang gitu. Orang pekerjaan nggak perlu kayak gitu itu saya bilang gitu. Gurumu apa kerjaannya? Ke laut naik sepeda gitu mancing gitu kan. Ya udahlah nggak usah kau berhenti dari situ saya bilang gitu. Dah saya nggak nyuruh kamu belajar kemari tapi saya ganti dengan ilmu-ilmu putih. Pernah dia jatuh dari atas tuh surat Nurudzati baru saya ajarkan. Jatuh ya dari atas ya. Kena apa pintu itu, tangannya itu melewak gitu ya. Gitu. Itu dibaca surat Nurudzati. Balik lagi. Betul sholawat itu ya katanya dia kan. Memang belum sampai kebal. Terus tapi begitu kan kebal itu begini kalau di situ. Kalau memang ada orang mau bacok, tapi kalau kayak gitu ya nggak bisa kebal, kena juga saya bilang gitu. Orang kebal itu kayak gitu jatuh dari kereta ya babak belur juga gitu. Oh gitu Pak Kiai ya katanya. Akhirnya guru sama saya sampai dia naik, rumahnya tingkat, mobilnya 3 gitu. Barulah percaya dengan ilmu-ilmu putih, ditinggalkan. Pas meninggal gurunya itu badannya berjabut semua. Apa berjabut? Berbulu. Ya, bahasa Mendeling itu ya. Berbulu semua kayak harimau. Muncul kuku-kuku harimau itu. Jadi muridnya itu ketakutan semua. Matilah aku nanti kalau aku meninggal kayak gitu mau jadi apa aku katanya. Ya. Gurunya meninggalnya ditabrak kereta api tapi nggak apa-apa, tapi mati juga. Nggak berdarah. Tapi meninggal juga gitu. Terus rame orang itu. Aku udah cabut kok sama Ustadz katanya. Datangkan aku ke rumah Ustadzmu. Udah lupa aku alamatnya katanya. Dia ejek-ejekan semua lah di grup itu. Udah lupa aku alamat, udah lama itu katanya kan. Jadi makanya kayak gitu madon ya kalau nuntut ilmu jangan asal saja ya. Walaupun sakti mandra kuno itu ada juga ditengok dari sisi yang lain ya. Li anna dzalikal ibdala lahu aslun fil lughah. Karena penggantian pada orang awam itu adalah asli dalam bahasanya. Jadi orang itu cara mengucapkan itu beda-beda. Sampai sebenarnya salah itu. Orang Yaman itu bilang qaf bilang go. Tapi orang Indonesia niru-niru. Ya. Itu sebenarnya mencakap dia. Orang Yaman suruh bilang waqala gitu agak berat, tapi waqala Rasul gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam gitu mudah. Nah, orang Indonesia yang dekat-dekat Habib waqala Rasul katanya. Jadi tambah salah. Ya, makanya as-saqaf dibilang as-sagaf. Itu kesalahan. Kalau mau menyalahkan Al-Fatihah zaman dulu itu, proteslah orang Arab yang bilang go itu katanya kan.
Kalau itu sudah jelas salah katakan. Kalau itu bukan mengucapkan bahasa Arab, memang bahasa Jawa kayak begitu yang mendukung Jokowi pada saat itu ya. Ya. Karena saya sudah tahu mau menang, ya saya mendukung yang menang. Ngapain dukung yang kalah? Nah, itu pandainya orang berpolitik itu. Kalau mau dukung yang menang. Kalau berpolitik, yang kalah ya udah baik saja, nggak usah didukung. Tapi dengan ilmu hitung-hitungan yang tingkat tinggi dan ilmu batin, kalau ilmu cakap saja udah banyak salah. Guru ini mengatakan yang jadi ini, guru ini mengatakan yang jadi ini, guru ini sampai 4 kali mimpi katanya guru tarekat, nggak jadi. Siapa yang kayak gitu? UAS. Ya, salah semua prediksinya. Karena ilmunya ilmu retorika saja, ya. Kalau mana yang menguntungkan ikut itu. 5 menit lagi. Wayaqau talak itu terjadi bikinayatin, dengan kinayah. Ini udah saya terangkan baru nyampe. Wa ma yahtamilu talaqa wa ghairuhu, yaitu kata-kata yang mencakup talak dan lainnya. Yang tadi itu sigot talak yang bisa diartikan makna talak dan lainnya. Ingkana ma'aniyatin, apabila ada inkanat, apabila ada kinayat itu ma'aniyatin serta niatnya liikoti tolaki untuk menjatuhkan talaknya. Sebab talak kinayah itu harus dengan niat. Muktarinatin bi awwaliha, niatnya itu diawali dari perkataan kinayah itu, awil kinayah al kinayah, yaitu kinayah. Wa ta'biri, dan ungkapan saya bi muktaronatin dengan kata-kata muktaronah, bi awwaliha dengan permulaannya kinayah, wa marajjahahu katsirun, yaitu pendapat yang mengunggulkannya katsirun, banyak ulama. Wa tamadahul Asnawi, dan memedominya membuat pedoman padanya Syekh Asnawi, wa Syekh Zakaria Al-Ansori tab'an, karena mengikuti di jam'in muhakkikina, pada sekelompok ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu man asbatal hukma bidalilin. Warajjaha, dan mengunggulkan Imam Nawawi fi Asli Raudhati, dengan dalam kitab Asli Raudhah, al-iktifa'a, mencukupkan bil muqaranati li ba'dil lafzi, dengan menyertakan niat itu sebagian lafaz-lafaz kinayah itu. Jadi ada seperti muqaranah dalam sholat itu, takbirnya. Ada yang muqaranah itu waktu menjatuhkan kinayahnya itu dari awal itu sudah niat. Ada yang enggak awal pun, kalau Imam Nawawi pertengahan baru niat pun sudah jatuh, yang penting ada niat. Itu masalahnya ya. Li ba'dil lafzi walau li akhirih, sebagian lafaz walaupun pada akhirnya. Waya kinayah itu ka anti alayya haramun. Seperti contoh, kamu perempuan bagi saya atau haram bagiku. Au haram tuki, atau saya haramkan kamu, saya haramkan dirimu, kalau bahasa Ranto kayak gitu. Diriku dan dirimu gitu kalau bahasa Ranto ya. Dikau di mana katanya kan gitu itu ya. Yang orang Ranto ngomongnya kayak gitu. Au halalullahi alayya haram, atau apa yang menjadi halal atau dihalalkan Allah menjadi haram bagiku. Walau ta'arafu, walaupun orang-orang itu membahasakan kata itu tolakon, menjadi talak.
khilafan lirrafi'i, berbeda dengan Syekh Ar-Rafi'i. Bahwa Syekh Rafi'i mengatakan itu sharih di dalam talak kalau memang kata-kata itu masyhur gitu. Jadi contohnya ya kalau dalam bahasa Indonesia yang memudahkan, misalnya pulanglah kamu ke orang tuamu gitu ya. Itu kalau diniatkan berarti bisa talak, kalau tidak ya suruh pulang saja sementara waktu. Sini banyak virus corona gitu misalnya ya. Ya. Kamu haram bagiku. Nah, itu jelas kalimatnya maksudnya apa gitu. Saya haramkan dirimu gitu. Bisa jadi haramkan masuk rumah, haramkan pakai kereta. Sebab kalau ada kereta lasak. Iya. Kalau ada yang dibilang kamu saya belikan kereta jangan lasak ya kata. Iya bang, rupanya dia lebih lasak dari yang lasak. Ya. Alassu ya minal lasai. Lebih lasak daripada yang lasak gitu ya. Yang dihalalkan Allah itu pun sama saya haram. Kalau kata-kata itu misalnya orang awam atau pada umumnya memang menganggap itu memang biasa, maka itu jadi talak kinayah. Kalau menurut Imam Rafi'i, kalau orang-orang itu menganggap biasa itu jadi sharih. Jadi kalau Indonesia ini kalau ada perbedaan pendapat Aba Nawawi dan Rafi'i, pendapat yang unggul itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi lebih unggul gitu ya. Tapi dua-duanya ulama besar, Imam Rafi'i juga ulama besar. Karena Imam Nawawi itu memang khidmahnya kepada sunnah Nabi dan kepada ilmu sangat luar biasa, sampai belum sempat nikah itu meninggal. Jadi Imam Nawawi itu belum sempat nikah meninggal karena menggunakan badannya dan semua kepandaiannya untuk ilmu dan supaya orang sesudahnya itu bisa tahu ilmu agama semuanya, pada umumnya diharapkan seperti itu. Makanya kalau misalnya ada yang kayak gitu belum nikah, itu nggak apa-apa kalau tahan, ya. Kalau iya, itu boleh dianggap pendukung selain daripada kemahiran untuk berfatwa. Alasan-alasan ilat-ilatnya itu pendukungnya. Imam Nawawi itu kalau mati lampu tangannya itu muncul lampu, terus bisa terus menulis. Kalau kita mati lampu kan mati. Anjing lah itu katanya. Gitu kan. Nggak. Baru ngecok nasi katanya kan gitu. Gitu kan. Ya. Masak nasiku itu katanya kan. Oh, begitu udah siap maki hidup, oh kambing lah katanya kan. Nggak jadi anjing gitu.
Ya. Imam Nawawi kalau mati lampu keluar lampunya gitu. Itu masyhur. Nah, itu diantara karomahnya langsung dari badannya itu. Imam Rafi'i bisa pakai cara yang lain, yaitu pakai daun dan sebagainya gitu ya. Itu masih hebat. Kalau kamu ngarang aja tidak, ya, apalagi keluar tangannya lampu, dicucukkan darah lah yang keluar, gitu ya. Tapi ada ulama Mesir itu gurunya Sayyid Muhammad, tangannya itu bisa mendeteksi barang curian itu. Kalau barang curian itu keluar tangannya itu air, kalau tidak curian enggak gitu. Duit pun kayak gitu, ini duit apa, tengok gitu tangannya, ini enggak halal duitmu ini gitu kan gitu. Gitu. Enggak percaya dia, tes ambil air kata. Yang asli itu enggak mengapung, yang apa itu mengapung, duitmu palsu kata. Curian ini kata. Takutlah semua. Jadi orang bawa mencuri mangga, ada tulisannya pula itu mangganya ya. Ya. Orang itu udah kepingin mangga udah lama, tapi tetangganya itu pelitnya sudah sampai luar biasa. Kalau ngambil mangga itu nggak pernah tetangganya dikasih sama sekali. Padahal mangganya banyak, besar-besar gitu. Ya. Jadi diambil lah mangganya itu berapa goni, 1 goni dibawa tempat guru itu. Supaya dengan harapan kalau diterima mudah-mudahan dosanya hilang gitu. Datang mangga 1 goni gitu. Tengok gitu. Jarinya berair, keluar air. Ini mangga curian kok ya kata. Itu langsung bunyi. Iya Pak katanya kan. Kenapa kau curi? Pelit kali orangnya katanya kan. Karena pelit kali itulah saya curi gitu ya. Jadi kenapa kau bawa kemari? Supaya mana tahu bisa penebus dosa saya itu katanya kan. Terus dinasihati udah bawa aja pulang gitu. Itu ada orang itu karomahnya bisa kayak gitu ya. Masing-masing ada orang itu karomahnya itu dirahasiakan, tidak mau dikeluarkan. Kayak Kiai Maimun itu jarang menampakkan karomahnya. Yang ditampakkan itu keilmuannya. Sampai ada seorang guru yang ngusuk, tiba-tiba guru itu terlintas di hatinya tentang Gus Dur gitu. Entah apa dalam pertanyaan itu. Tiba-tiba Mbak Mun itu bangun, Mbak ditelepon lagi Mbak. Aku sama Gus Dur yang gak wani katanya kan. Wong Gus Dur itu dijaga mbahnya katanya kan. Jadi gak berani saya. Takutlah guru itu. Orang gak cakap baru terlintas di hati gitu. Nah, itu masyhur itu cerita itu. Orang tidur baru terlintas di hati, dikusuk-kusuk gitu. Langsung jawab gitu. Nah, itu kalau itu tunjukkan. Tapi yang lain-lain jarang ditunjukkan. Tapi banyak sekali, saya sendiri sebenarnya tahu. Kalau membaca kitab itu nggak pernah mutolaah, kitab apa saja itu sebesar apa saja bisa itu. Dan nerangkan enak. Jadi dia kan pernah jumpa Nabi Khidir waktu masih muda. Artinya banyak keistimewaan. Kalau kamu kan paling jumpa Khidir Awe. Iya, ya. Ini jumpa Nabi Khidir ya, kan luar biasa. Ya? Iya. Apanya?
Jarang yang saya tahu santri-santri sarang yang kelompok musyawarah itu memang hampir hafal i'anah. Halaman-halamannya pun ingat. Seperti kelompoknya Gus Baha gitu. Dia hampir hafal itu i'anah, bukan Fathul Mu'innya saja. Karena waktu musyawarah kayak begini itu didebatkan dan ditengok dibaca. Sebelumnya udah dibaca gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah itu ada dalam kitab Fathul Mu'in bab ini, sekitar halaman ini. Ditengok betul. Kalau itu betul saya akui. Atau ada kiai yang disebut sama orang Banjar sana, tapi yang baik ini, Guru Bangil. Jadi Guru Bangil itu kawannya atau atasannya Guru Sikumpul. Guru Bangil saya pernah jumpa, tapi pada saat itu belum tahu kalau itu wali. Kemudian tidak tahu sebutan Guru Bangil itu. Orang sana nyebutnya Guru Bangil. Muridnya banyak dari Banjar, ngajarnya pakai bahasa Banjar. Usaha-usaha kayak panglong gitu. Datang ke situ saya minta doa, dikasih doa Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Hati saya kayak mangkel gitu ya, doa minta doa, aku cuma terus doamu udah banyak katanya kan. Sama doa gurumu Habib itu lebih paten katanya kan. Itu saja, karena doa itu supaya selamat dunia akhirat. Saya nggak habis pikir ya. Ya udah saya terima Pak Kiai, terima kasih. Tapi saya mohon didoakan lagi. Ngangkat tangan. Nggak cukup aku dengan itu. Kamu doakan aku, kira-kira gitu ya. Didoakan. Belakangan tahu kalau dia itu wali. Kalau nanya hukum itu nggak jalan apa jam itu ya. Ubah udah lewat. Kalau nanya jalan kitab itu langsung nunjuk aja di kitab itu halaman sekian. Karena dia wali itu. Nah, ditanya ini masalah di kitab itu halaman sekian gitu. Langsung. Makanya kamu kalau bisa diangkat jadi wali kayak gitu aja jawabnya. Di kitab ini halaman sekian itu. Saya pernah nyoba kayak gitu karena memang saya sudah ngaji Fathul Mu'in, ngaji tentang masalah keluarga berencana itu. I'anah jilid 4 halaman 30. Jawabannya di situ katanya. Bahwa Ali Ustaz Muhyiddin katanya kan. Ya. Padahal taunya cuma itu. Ya. Jadi sesudah itu baru memang santri sarang ini nggak bisa katanya kan, dilawan-lawan. Terus takut Sidogiri, Luk-Gulu, Madura, terus sama Langitan, hormat sama santri sarang bukan karena santrinya, karena kiainya. Ini muridnya Kiai Maimun. Hormatnya itu ke situ. Bukan hormat sama muridnya itu. Jadi murid yang dihormati itu karena gurunya orang ini, saya hormat kepada guru itu gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah, fi nafsi wa fi ahli wa fi ahlina wa fi anfusina wa fi ahlina wa fi auladina wa banatina wa fi talabatina wa talibatina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah jam itu saya.